Lihat. Waktu tampilnya Musa ini Yosua, dia ikuti terus. Dia nggak sebentar lihat ini. Oh nanti ketinggalan nanti dia terus lihat. Nah, saya perhatikan ini. Dia seperti ini. Nah, dia terus ikuti jalan dia. Dia nggak gini nggak. Terus. Jadi Musa adalah Yosua, Yosua adalah Musa. Ngerti maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Kalau nggak ngerti bilang supaya dijelaskan. Ngerti nggak maksudnya? Apa maksudnya yang bilang ngerti? Coba. Kamu tadi bilang ngerti apa maksudnya itu? Musa adalah Yosua, Yosua adalah Musa. Apa maksud? Kamu tadi bilang ngerti kan? Ayo, coba. Apa maksudnya? Coba, jelaskan. Ini kadang-kadang memang perlu dicek ini. Kadang-kadang kan memang malu loh asal aspun. Ayo. Musa adalah Yosua, Yosua adalah Musa. Apa maksudnya? Ayo. Cepat. Mereka adalah jadi satu karena Tuhan pakai mereka berdua. Itu benar. Jadi ingat ya, jangan ngerti akhirnya tunjuk kelengkapun. Ya, kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Jadi Musa adalah Yosua, Yosua adalah Musa. Artinya apa? Hidup mereka sepenuhnya adalah firman, berpegang kepada firman. Jadi Yosua berhasil merekrut berkat yang indah, harta yang indah di dalam diri Musa. Gitu. Jadi jangan mengia-ia pas ditanya. Itu sebabnya Paulus adalah Kristus, Kristus adalah Paulus. Ngerti? Paulus adalah Kristus, Kristus adalah Paulus. Karena Paulus ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam Paulus. Ya, lalu dasar firmannya di mana? Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka Kristus adalah kamu, oke? Dan kamu adalah Kristus, karena Dia di dalam kita. Paham sudah maksudnya? Makanya pelihara harta yang terpendam. Itu sebabnya Kristus dikenal bukan melalui orang lain mengenal Kristus, itu harus melalui Kristus yang hidup di dalam diri kita. Makanya muncul sebuah firman, firman yang berjalan. Nah kita ini loh, firman yang berjalan, firman kehidupan dinyatakan oleh hidup kita. Lihat, makanya saya punya istilah, Musa adalah Yosua, Yosua adalah Musa. Paulus adalah Kristus, Kristus adalah Paulus. Karena firman hidup di dalam hidupnya. Kita baca dulu supaya nggak salah kaprah. Betul nggak? Paulus adalah Kristus, Kristus adalah Paulus. Baca dulu Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini Paulus menggambarkan hikmat dan iman itu jadi satu. Ya toh? Hikmat dan iman itu dikatakan hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Siapa itu Kristus? Dia sedang menunjukkan hikmat dan iman itu jadi satu pribadi. Ya. Saya kasih tunjuk ayatnya sama saudara di Korintus, supaya Anda bisa memahami. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di Galatia dia bilang hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus kan. Paulus menggambarkan bahwa hikmat dan iman tidak bisa dipisahkan. Kalau di Kristus dia menggambarkan hikmat dan kekuatan Allah dan kuasa Allah nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau untuk mau melihat kuasa, Anda butuh iman. Jadi dia nggak pisahkan, ngerti? Oke? Jadi hikmat dan iman tidak bisa dipisahkan. Paulus tunjukkan
Dia menggambarkan dalam hidupnya, aku loh memiliki hikmat yaitu Kristus. Aku loh memiliki kekuatan kuasa yaitu Kristus. Aku memiliki iman yaitu Kristus. Ngerti?